Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan tugas kelompok di minggu ke-9, yaitu analisis conjoint. Next. Pada kasus pertama, yaitu terdapat conjoint analisis. Pada kasus ini, PT Harum PT Harum berusaha untuk memahami preferensi konsumen terhadap produk sabun mandi. Jadi di dalam kombinasi stimuli ini terdapat 4 variabel, yaitu ada bentuk, manfaat, warna, dan juga status. Di dalam bentuk ini terdapat dua kategori, yaitu cair padat, dan pada manfaat terdapat kulit kering dan juga kulit normal. Pada warna terdapat putih dan hijau muda. Next. Pada stimuli satu, ini contohnya produk yang mungkin diinginkan konsumen dalam kategori sabun cair adalah sabun yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah kulit kering dengan warna utama berupa warna putih. Dan pada stimuli 2, yaitu produk yang mungkin diinginkan konsumen dalam kategori sabun cair adalah sabun yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah kulit kering dengan warna utama berupa warna hijau muda hingga selanjutnya dengan 8 stimuli. Nah, dari kesimpulan ini menunjukkan bahwa kombinasi atribut bertujuan untuk menciptakan stimuli yang dapat dievaluasi oleh PT Harum. Dari stimuli yang diuji ini akan terlihat bahwa konsumen ini memiliki preferensi yang berbeda-beda setiap tergantung pada jenis kulit, warna sabun, dan juga kategori sabun cair maupun sabun padat. Selanjutnya, membuat analisa konjoin. Pada analisa konjoin ini menyajikan 8 set data yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai sabun mandi yang telah dikategorikan sebelumnya. Di setiap variabel prod 1 hingga variabel prod 8 menunjukkan bahwa terdapat 8 responden, dan dari kesimpulan hasil analisis ini menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam penilaian responden terhadap 8 produk yang diuji. Dan responden pertama memberikan nilai tertinggi pada produk ketujuh, yaitu dengan skor 6. Sebaliknya, nilai terendah responden pertama tercatat pada produk kelima dengan skor 1, yang dapat menunjukkan bahwa ketidakpuasan atau kurangnya minat terhadap produk ini. Di sisi lain, responden kedua menunjukkan preferensi tertinggi untuk produk kelima dan dengan nilai 4. Sedangkan untuk nilai terendahnya, yaitu pada produk ke-8 dengan skor 2. Next. Untuk melakukan perhitungan prediktif akurasi, pada tabel di atas ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pengkodean masing-masing atau penamaan atribut. Yang pertama, ada variabel bentuk. Variabel bentuk ini terdapat 2 kategori, yaitu cair dan padat, yang diwakilkan oleh angka 1 dan 2. Selanjutnya, sama juga dengan manfaat, mempunyai dua kategori, yaitu kulit kering dan kulit normal, yang diwakilkan dengan angka 1 dan 2, dan juga selanjutnya warna yang diwakilkan dengan angka 1 dan 2 yang berisikan kategori putih dan juga hijau muda. Next. Pada model description ini, atribut-atribut sebelumnya akan dilihat bahwa terdapat 2 kategori pada masing-masing variabel tersebut, dan juga atribut ini dinyatakan sebagai diskrit karena setiap tingkat atribut ini dianggap kategori yang terpisah dan tidak ada asumsi mengenai hubungan atau urutan antara tingkat-tingkat tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda. Oke, selanjutnya kita masuk ke interpretasi dari hasil subjek pertama atau responden 101. Nah,
dapat dilihat bahwa nilai positif itu menunjukkan responden itu memiliki preferensi yang lebih tinggi atau jawaban yang betul-betul memang dipilih berdasarkan preferensi dari pelanggan tersebut. Nah, jadi bisa dilihat di sini pada bentuk di bagian padat, pada bentuk yang padat itu hasilnya positif, yang berarti preferensi pelanggan itu lebih cenderung ke bentuk padat seperti itu. Kemanfaat juga, manfaat lebih ke kulit kering. Jadi pelanggan lebih memilih manfaat untuk kulit kering dan warna cenderung warna hijau muda seperti itu. Nah, selanjutnya dengan nilai konstan 4.500 ini artinya menunjukkan bahwa responden secara umum memiliki preferensi atau kecenderungan positif juga terhadap produk dari sabun ini seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya ada importance value. Nah, di importance value ini merupakan persentase seberapa penting variabel ini yang dipilih oleh pelanggan seperti itu. Nah, dapat dilihat bahwa di sini warna itu memiliki persentase 50%. Artinya apa? Artinya bahwa pelanggan lebih cenderung melihat warna ketimbang manfaat seperti itu dengan 16,67% seperti itu. Oke, next. Oke, untuk correlation selanjutnya ini tabel correlation ini dia menunjukkan analisis korelasi antara preferensi dan yang diobservasi dan preferensi yang dihitung berdasarkan estimasi seperti itu. Oke, jadi korelasi yang korelasi ini digunakan untuk menilai apakah prediksi model memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi aktual yang dinilai responden. Jadi ada dua eh, belum. Oke, jadi ada dua uji ya, ada uji nilai Pearson R dan Kendall-Stahl. Nah, jadi Pearson R value-nya itu 0,816, artinya menunjukkan hubungan yang hubungan positif yang kuat antara variabel estimates dan aktual dengan nilai signifikan di bawah 0,05 artinya tolak H0 atau nilai signifikannya sangat signifikan ya seperti itu. Oke, selanjutnya nilai Kendall-Stahl-nya belum. Nilai Kendall-Stahl-nya memiliki value sebesar 0,618, artinya menunjukkan hubungan positif yang kuat juga antara variabel estimates dan actual dengan nilai signifikan 0,017 yang berarti signifikan ya, ada nilainya seperti itu. Oke, next. Oke, yang selanjutnya ini subjek kedua atau responden kedua. Nah, di responden kedua ini eh, kurang lebih juga sebenarnya hanya saja pada bagian bentuk dia lebih memilih padat ketimbang cair. Nah, pada bagian manfaat yang responden satu itu memilih kulit kering, pada responden kedua ini manfaatnya dia memilih kulit normal seperti itu. Nah, untuk warna memilih hijau muda sama seperti responden satu tadi. Nah, jadi untuk nilai konstannya sama 4.500 itu menunjukkan bahwa responden ini memiliki preferensi yang cenderung positif seperti itu. Tidak ada nilai negatif. Oke, next. Oke, nah selanjutnya ini importance value. Nah, di bagian ini eh, terlihat bahwa ada yang sama apa namanya? Yang kepentingan dari responden ini memilih yang mana. Nah, jadi menurut responden kedua ini, dia mementingkan bentuk dan manfaat dengan nilai 40% seperti itu, ketimbang warna. Jadi responden ini lebih mementingkan bentuk dan manfaat dari sabun tersebut seperti itu. Oke, di next. Oke, selanjutnya pada bagian correlation. Nah, di correlation ini sama ada dua uji.
yaitu nilai Pearson R dan Candlestone. Untuk nilai Pearson R-nya pada responden kedua ini value-nya 0,655, artinya menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat antara variabel estimates dengan aktual seperti itu. Dengan nilai signifikan 0,039 di bawah 0,05 yang berarti tolakan 0 atau signifikan. Oke, selanjutnya ada nilai Candlestone. Nilai value-nya 0,519, artinya menunjukkan hubungan positif juga yang cukup kuat antara variabel estimates dengan aktual. Nah, dengan nilai signifikannya sama 0,039 di bawah 0,05 seperti itu. Oke, next. Oke, nah selanjutnya ini masuk ke summary ya, atau eh, perhitungan secara keseluruhan gitu kan. Nah, untuk kedua responden, responden satu dan dua lebih cenderung, bisa di scroll lagi, share. Oke, sedikit. Nah, jadi lebih cenderung memilih bentuk padat ketimbang bentuk yang cair. Seperti itu. Dengan nilai 1000 positif seperti itu kan. Artinya lebih cenderung ke situ preferensi dari pelanggan. Nah, dari kedua responden juga mempunyai preferensi kategori kulit normal dengan nilai 0,250 walaupun ya itu tergolong rendah seperti itu. Nah, untuk warna itu lebih memilih warna hijau muda, juga menjadi pilihan kedua responden yang kemungkinan dianggap menarik dan menjadi preferensi mereka seperti itu dengan nilai 1000. Nah, jadi dari hasil ini dapat disimpulkan responden 101 dan 102 lebih menyukai sabun dengan bentuk yang padat, mempunyai kondisi kulit normal, dan berwarna hijau. Dengan nilai konstan yang positif 4.500 menunjukkan bahwa responden secara umum memiliki preferensi atau kecenderungan yang positif terhadap produk sabun tersebut. Oke, selanjutnya ini importance value. Nah, jadi dalam summary ini dapat dilihat bahwa bentuk dari sebuah sabun tersebut itu menjadi nilai yang paling tinggi atau nilai atau apa ya, variabel yang paling penting bagi pelanggan dalam memilih sabun seperti itu daripada manfaat dan warna. Oke, di next. Nah, untuk correlation-nya dari kedua responden ini nilai Pearson R dengan value-nya itu 0,932, artinya menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara variabel estimate dengan actual. Nah, dengan nilai signifikannya 0,000% di bawah 0,05 yang berarti tolakan 0 atau sangat signifikan nilainya. Oke, selanjutnya untuk nilai Kendall setahunnya dengan value 0,902, artinya menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat juga antara variabel estimates dengan aktual. Nah, dengan nilai signifikannya 0,002 atau di bawah 0,05. Nah, ini artinya nilai signifikannya sangat tinggi dan tolak H0 seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut. Pada kasus 2 atau conjoint analysis ini merupakan suatu mode untuk mengetahui penilaian konsumen terhadap suatu produk tertentu yang didasarkan pada atribut yang ada pada produk tersebut. Nah, PT Harum ini telah memperluas kategori atribut yang sebelumnya ditentukan yaitu bentuk, manfaat, dan warna dengan menambahkan kategori baru yang sangat relevan yaitu aroma. Nah, dalam kategori manfaat, kini terdapat tambahan pilihan untuk kulit berminyak dan semua jenis kulit, sehingga produk dapat lebih sesuai dengan kebutuhan beragam konsumen. Sedangkan di sisi warna juga mengalami penambahan dengan hadirnya warna merah, sehingga pilihan
baru yang dapat menarik perhatian konsumen. Sedangkan di aroma terdapat dua subkategori baru, yaitu aroma buah dan aroma bunga, yang diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dan variatif bagi pengguna masuk ke membuat kombinasi produk atau stimuli dengan SPSS. Jadi, tabel di atas itu menganalisis conjoin menyajikan 27 set data yang berkaitan dengan pertanyaan mengenai sabun mandi, di mana setiap kolom dalam tabel tersebut mewakili penilaian responden terhadap produk tertentu yang diberi nama Prod 1 hingga Prod 27. Jadi setiap produk ini dievaluasi berdasarkan berbagai atribut seperti bentuk, manfaat, warna, dan aroma yang memberikan gambaran menyeluruh tentang preferensi konsumen. Nah, melalui hasil analisis ini, PT Harum dapat di pemasaran dan pengembangan produknya agar lebih kompetitif di pasar. Next. Masuk ke record value. Jadi, tabel record value ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pengkodean masing-masing atribut dari produk sabun yang dianalisis, yang terdiri dari 4 kategori utama. Yang pertama ada bentuk. Jadi di bentuk ini ada dua pilihan kategori, yaitu cair dan padat. Nah, ini mencerminkan jenis formulasi sabun yang berbeda dan preferensi konsumen terhadap tekstur produk. Yang kedua ada manfaat. Di manfaat ini ada 4 kategori. Yang pertama ada kulit kering, kulit normal, kulit berminyak, dan semua jenis kulit yang menunjukkan fokus produk pada kebutuhan spesifik pengguna berdasarkan kondisi kulit mereka. Yang ketiga ada warna. Di warna ada dua kategori, maaf ada 3 kategori. Yang pertama ada putih, hijau muda, dan merah. Yang tidak hanya berfungsi sebagai keindahan, tetapi juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas dan karakteristik produk. Yang keempat ada aroma. Terdapat dua pilihan kategori, yaitu aroma buah dan aroma bunga, yang dapat menciptakan suasana ceria yang dapat menyegarkan hari konsumen. Nah, selanjutnya ada model deskriptif. Next. Nah, model deskriptif ini mendeskripsikan atribut-atribut yang dianalisis dalam conjoint analisis untuk studi kasus sabun mandi di PT Harum. Jadi, bentuk, manfaat, warna, dan aroma ini adalah 4 faktor atau atribut yang dipertimbangkan dalam analisis. Nah, untuk end of levels ini menggambarkan bahwa setiap atribut memiliki 2 hingga 4 tingkat atau variasi yang terdapat dalam kolom value label di tabel record value sebelumnya. Jadi setiap atribut ini dinyatakan sebagai discrete, yang berarti setiap tingkat atribut ini dianggap sebagai kategori yang terpisah dan tidak ada asumsi mengenai hubungan atau urutan antara tingkat-tingkat tersebut. Nah, model ini tidak berasumsi bahwa satu tingkat lebih baik atau lebih buruk dari yang lain, sehingga analisis ini dilakukan secara kategorikal. Jadi, semua fokus ortogonal ini menunjukkan bahwa setiap kombinasi atribut dalam desain conjoint ini saling terpisah atau ortogonal, yang berarti bahwa setiap faktor dapat dianalisis secara individual tanpa mempengaruhi oleh faktor lain. Nah, masuk ke analisis responden 1. Nah, di sini berdasarkan hasil pengolahan data ini, di hasil interpretasi tabel utilities, responden 1 itu lebih menyukai bentuk sabun cair dengan nilai utilities estimate-nya 0,125. Nah, untuk manfaat, responden 1 ini lebih menyukai manfaat sabun untuk kulit berminyak dibandingkan untuk semua jenis kulit dengan nilai utility estimate-nya kulit berminyak 0,500 dan semua jenis kulit minus 2,22. Nah, untuk segi warna, responden 1 ini lebih menyukai
warna putih dibandingkan merah dengan nilai utility estimate-nya warna putih 0,167 dan warna merah minus 0,208. Nah, untuk aromanya, responden satu itu lebih menyukai aroma buah dibandingkan aroma bunga dengan nilai utility estimate-nya 0,125. Eh, Sehingga didapatkan nilai konstan sebesar 3,458. Nah, untuk importance value-nya, responden satu itu lebih memprioritaskan produk berdasarkan manfaat dengan nilai 53,3%, kemudian mempertimbangkan warna dengan nilai 20%, dan selanjutnya mempertimbangkan bentuk, dan yang terakhir aroma dengan nilai 13,3. Nah, pada tabel correlation, berdasarkan nilai Pearson's R-nya didapatkan angka sebesar 0,361 dan itu lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan korelasi yang tidak signifikan. Nah, untuk nilai Kendall-Stone-nya didapatkan 0,329 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan korelasi yang tidak signifikan. Jadi kesimpulannya berdasarkan nilai Pearson's R sama nilai Kendall-Stone-nya ini, maka responden satu disimpulkan tidak memiliki ketepatan prediksi yang sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut ke responden 2. Nah, di responden 2 ini, dia lebih menyukai bentuk sabun yang padat dengan nilai utilities estimate-nya 0,188 dengan manfaat kulit kering 0,687 dan kulit normal, dan tidak menyukai manfaat untuk kulit normal yaitu minus 0,562. Untuk warna, responden 2 lebih menyukai warna hijau muda dengan nilai utility estimate-nya 0,208 dan tidak menyukai warna minus 0,292. Nah, untuk aromanya, responden 2 lebih menyukai aroma bunga dengan nilai utility 0,062 dan mendapatkan nilai konstannya 3,292. Nah, untuk importance value-nya, responden 2 lebih memprioritaskan produk berdasarkan manfaat dengan nilai 55,5%, kemudian mempertimbangkan warna dengan nilai 22,2%, setelah itu bentuk dengan nilai 16,16%, dan selanjutnya yang paling terakhir adalah mempertimbangkan aroma dengan nilai 5,55%. Nah, pada tabel correlation, nilai R yang didapatkan pada responden 2 ini tidak signifikan dengan nilai 0, Selanjutnya tadi kan kayak udah dikasih tahu kalau misalnya ada beberapa responden itu tuh yang tidak potensial atau tidak cocok dijadikan pelanggan oleh PT Harum. Nah, jadi ini tuh salah satu contoh pelanggan yang potensial atau dengan ketepatan prediksi yang sesuai yang diinginkan oleh PT Harum. Nah, ini ada di subjek 10. Terus berdasarkan bentuknya itu tuh dia lebih suka produk berbentuk padat dengan nilai utility estimate 0,188 dan untuk manfaat lebih cenderung memilih untuk manfaat kulit normal dan untuk warna lebih cenderung memilih warna hijau dan untuk aroma lebih memilih warna buah sehingga berdasarkan hasil interpretasi tabel importance value itu didapatkan bahwa responden 10 itu lebih memprioritaskan produk berdasarkan manfaat, kemudian mempertimbangkan warnanya, baru diikuti dengan bentuknya. Terus juga di responden 10 nih juga apa ya juga diketahui bahwa aroma tuh bukan pertimbangan dia dalam memilih sebuah produk sabun gitu. Dan berdasarkan nilai Pearson R-nya itu
mendapatkan angkanya 0,657 dengan signifikansi 0,003 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan korelasi yang signifikan. Terus untuk nilai candle tahunnya itu tuh menunjukkan angka sebesar 0,524 dengan signifikansi 0,05 yang berarti lebih kecil dari 0,05 kan, sehingga menunjukkan korelasi yang signifikan. Jadi berdasarkan nilai Pearson dan nilai Candace itu diketahui bahwa subjek ke-10 ini tuh memiliki ketepatan prediksi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh PT Harum. Nah, jadi berdasarkan 27 responden tadi itu kan terdiri dari ada pelanggan yang potensial sama pelanggan yang nggak potensial. Nah, untuk mengetahui berapa persentasinya dan berapa jumlahnya gitu, maka ada perhitungan prediktif akurasi summary. Jadi summary di sini tuh menghitung seluruh responden dari ke-27 responden itu tadi. Nah, nilainya ada sama juga, ada tabel utilities, importance value, sama correlation. Jadi berdasarkan hasil pengolahan data pada gambar tabel di atas, untuk interpretasi dari tabel utilities, itu di bagian bentuk pada atribut ini preferensi dari 27 responden itu menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka itu tuh lebih suka produk sabun mandi berbentuk cair dengan nilai estimasi utilitas itu sebesar 0,037. Terus untuk bentuk padat itu tuh dapatnya minus 0,037. Jadi menunjukkan bahwa dari 27 responden itu mereka tuh mayoritas menyukai produk sabun mandi yang berbentuk cair. Nah, untuk atribut manfaat ini diketahui bahwa dari 27 responden itu lebih menyukai produk sabun mandi yang memiliki manfaat pada kulit berminyak dengan nilai estimasi utilitas itu sebesar 0,148. Selanjutnya setelah untuk manfaat kulit berminyak itu diikuti dengan manfaat untuk kulit normal yaitu sebesar 0,083. Jadi dari keempat manfaatnya itu tuh mereka dari 27 responden lebih menyukai produk sabun mandi dengan manfaat kulit berminyak dan kulit normal. Terus untuk yang paling gak disukain itu ada di manfaat untuk semua jenis kulit karena kayak tidak digeneralisasikan gitu, nggak personalisasi produknya. Terus untuk atribut warna ini dapat diketahui bahwa dari 27 responden itu tuh lebih menyukai produk sabun mandi yang berwarna hijau muda dengan nilai estimasi utilitas itu sebesar 0,170, lalu diikuti dengan warna merah sebesar 0,151 yang menunjukkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan warna putih. Jadi pada atribut warna dapat diketahui bahwa responden dari 27 responden itu tuh lebih menyukai warna hijau, lalu warna merah, dan yang tidak paling disuka itu tuh ada di warna putih. Nah, untuk atribut aroma dapat diketahui dari 27 responden itu tuh memiliki preferensi aroma yang sama gitu. Jadi mereka tuh lebih menyukai aroma buah dibandingkan dengan aroma bunga. Jadi netral karena mendapatkan nilainya tuh untuk aroma buah sendiri tuh 0,009 dan untuk bunga sendiri di minus 0,009. Jadi diketahui bahwa preferensi dari 27 responden ini menunjukkan bahwa aroma itu tuh tidak terlalu mempengaruhi mereka dalam keputusan pembelian. Terus untuk hasil interpretasi tabel importance value, ini kan ngenunjukin tentang kayak prioritas mereka sebelum membeli gitu kan, akhirnya membeli produknya. Terus berdasarkan ini dari 27 responden sebelum memutuskan untuk membeli produk sabun mandi, mereka tuh cenderung mempertimbangkan yang pertama itu ada dari segi manfaat dengan nilai tertinggi yaitu 43968 setelah mengetahui manfaatnya diikuti dengan pemilihan warnanya yaitu dinilai 29086. Setelah dari warnanya itu baru dibentuknya dengan nilai sebesar 13,911
Dan yang terakhir itu di aroma. Jadi dapat diketahui bahwa sebelum memilih produk sabun mandi, dari 27 responden ini tuh lebih melihat dari segi manfaatnya dulu, warnanya dulu, bentuk, baru aromanya. Terus untuk pada tabel correlation-nya, ini digunakan untuk menilai keakuratan dan validitas model dalam memprediksi keinginan konsumen. Terus di table correlation ini ada nilai Pearson R, didapatkan nilai Pearson R sebesar 0,893 dengan signifikansi 0,00. Ini menunjukkan korelasi kuat dan signifikan antara preferensi yang diprediksi dengan preferensi aktual. Terus untuk nilai Kendall Stowe-nya itu berdasarkan nilai Kendall Stowe tuh sebesar 0,746 dengan nilai signifikansi 0,00. Ini menunjukkan bahwa konsistensi antara prediksi dan preferensi nyata itu tuh pada skala ordinal. Terus untuk nilai Kendall Stowe for whole dots-nya itu didapatkan angka sebesar 0,400 dengan signifikansi 0,164. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada korelasi positif, hasilnya itu tidak signifikan. Karena kan nilainya tuh lebih besar dari 0,05. Terus tuh ini tuh berarti bahwa data Holdut itu tidak sepenuhnya konsisten dengan model yang diprediksi. Terus mungkin karena adanya variasi dalam preferensi yang tidak terduga. Mungkin itu saja dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.